Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fit. Nah, di video kali ini saya mau perbaiki lampu sen dari merek ini. Ini kejadiannya pemilik motornya beli barang online ya di suatu marketplace. Kemudian si barangnya ini kan dia sudah PNP ya. Yang ini tinggal colok, tidak ada perlu kita atur-atur kabel, paling cuma nanti ada pengaturan kabel cuman di penambahan di lampu senja ya. Ini kita gunakan untuk bit deluxe atau bit tahun yang sudah LED ya. Nah, jadi kan kalau di bit deluxe itu tidak ada lampu senjanya di depan ya. Nah, jadi di sini ada kabel merah. Ini yang menuju ke lampu senja. Nanti ambilnya bisa di plusnya output kunci kontak, atau mungkin ada bikin saklar on off juga bisa ambil di situ. Yang penting input saklar on off-nya itu dari 12 volt arus kunci kontak ya. Nah, jadi untuk kasusnya ini si lampunya ini tidak bisa lagi diganti warna. Kemudian juga pas desain juga tidak bisa running lagi ya. Menurut informasi dari pemilik ini, jadi lampu ini baru dipesan, kemudian dipasang, dan awal dipasang itu normal ya, normal. Kemudian dites salah satu sen normal, pas dites sen yang satunya lagi, lampunya ini langsung error ya, jadi warnanya itu langsung diam stuck di satu warna. Jadi diam stuck di satu warna itu kalau nggak salah informasinya hijau ya. Jadi stuck di satu warna hijau, kemudian coba desain lagi ke yang lain, sudah tidak bisa lagi ya. Coba dimatikan kontaknya, kemudian dinyalakan lagi sampai dicabut juga soketnya, kemudian dipasang lagi juga sama, tetap error, tidak bisa lagi connect ke HP. Nah, itu informasi dari pemiliknya ini ya. Jadi di sini karena mungkin garansi dari si penjual di toko online-nya mungkin sudah lewat, sudah habis atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Di pemiliknya tidak klaim ya, tidak klaim, dan akhirnya chat ke saya, tanya-tanya bisa tidak atau perbaikinya. Ya, saya jawab saya coba cek dulu ya, karena saya belum bisa juga memastikan untuk si modul yang digunakan oleh produk ini ya. Nah, di sini saya bukan ingin menjelekkan suatu produk atau apa, cuman berbagi aja ya, berbagi informasi dan juga berbagi tutorial juga ya di sini. Seandainya mungkin teman-teman yang sudah pernah pesan ini kemudian error, lalu garansi dari si penjualnya sudah habis atau gimana, dan teman-teman berani untuk perbaiki sendiri, nah silahkan ikuti dari tutorial saya ini ya. Nah, sekarang kita buka dulu untuk isi di dalamnya. Nah, untuk isi dalamnya seperti ini. Oh ya, yang ini dia yang RGB ya, jadi bisa ganti HP. What? Ganti HP, maaf, maksudnya bisa ganti mode runningnya dan warna LED-nya itu melalui aplikasi yang biasanya kita gunakan itu LED lamp ya. Aplikasi nama aplikasinya. Nah, ini di modulnya ini kan ada tulisan LED lamp, atau bisa di scan barcode-nya ini ya. Oke, kita akan cek dulu ya. Di sini kita analisa dulu kenapa sih bisa ini error ya. Jadi untuk faktor error itu banyak penyebab. Pertama bisa dari memang si modulnya ini yang rusak, atau juga dari si LED-nya ini yang sudah rusak ya. Nah, LED-nya rusak atau si modulnya rusak, pasti dia ada penyebabnya ya.
penyebab utamanya bisa jadi karena ada konslet atau apa ya, mungkin ada ya short lah, harus pendek short, sehingga membuat rusak salah satu dari komponen yang dalam rangkaiannya ini ya. Jadi kalau kita analisa dari perkataan konsumen, pemilik dari lampu ini, ketika desain, ketika lampu senja pertamanya itu normal, bisa running, bisa ganti warna, dan ketika desain salah satu masih bisa running juga, tapi ketika desain satu lagi langsung error ya. Nah, berarti kan di sini ada indikasi ada yang salah di salah satu sennya. Nah, sementara pas diganti dengan sen standar ataupun pakai lampu LED yang biasa, itu normal ya sennya kedua-duanya ya, kiri kanannya normal. Nanti sekarang kita analisa dari si soketnya ini. Oke ya, untuk LED tipe ini dia ngambil masanya itu dari lampu sen ya. Jadi masanya itu ada di cabang 2 ke tiap sen, kemudian plus untuk lampu senjanya misah ya, dan plus sennya ya di soket ini. Jadi tinggal cocokkan aja nanti sen kanan dan sen kirinya. Oke, kita mulai dulu dari soketnya ini ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk si soket sen. Nah, seperti ini aja gampang ya. Ini kan kunciannya ya, saya simpan di bawah. Ini kuncian juga saya posisikan di bawah, jadi sama seperti ini. Nah, untuk di lampunya ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada kabel warna hitam masa, ini hitam masa, dan ini oranye mungkin untuk sen kiri, bisa jadi yang kuning sen kanan ya, bisa jadi seperti itu ya, atau sebaliknya. Pokoknya ini intinya plus dan plus ya. Nah, di sini sudah ada kejanggalan yang kita temukan. Nah, ini kejanggalannya, ini belum saya rubah, saya tidak ada merubah soket ini, jadi di bawahnya seperti ini. Yang saya dapatkan seperti ini, dan ketika saya cek awalnya ini kan memang pas dia antar ke sini sudah saya cek juga ya. Jadi pas dibawa ke sini memang pas saya lihat, nah ini si soket ini ada yang aneh ya. Ini ground posisi di soket ini sebelah kiri, sementara di sini posisinya di sebelah kanan ya. Nah, sementara kalau di bawaan dari BIT Deluxe itu misalnya kalau groundnya di sebelah kiri, berarti yang soket satu lagi tetap sama ya, harusnya di sebelah kiri juga. Atau misalnya di sebelah kanan salah satu soket sen kanannya, nah, pasti yang di soket sen kirinya juga untuk groundnya pasti posisinya juga sama ya, di posisi sebelah kanan. Jadi tidak ada seperti ini ya, tidak seperti ini. Nah, ini berarti ada kesalahan ya. Nah, kita tidak tahu kesalahannya dari siapa, entah dari yang buat pabrikannya ini atau dari penjualnya ya, bisa jadi penjualnya mungkin ya, namanya barang mau dia kirim, kemudian dia tes dulu, kemudian soketnya ini dicabut-cabut ya untuk ngetes kaki ya. Setelah normal dipasang lagi, tapi pas dipasang ternyata terbalik, tidak di posisi aslinya, bisa jadi seperti itu. Tapi saya juga tidak mau menyalahkan penjualnya karena kita tidak tahu siapa pelakunya ini ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau untuk pembeli yang pemilik motor ini, dia itu memang tidak ada rubah sama sekali. Nah, pokoknya intinya dari dia terima barangnya langsung dia colok ya. Seperti itu, tidak ada rubah sama sekali karena dia memang dapat informasi ini sudah PNP tinggal colok ya. Nah, berarti yang bisa disalahkan ya antara dua itu, penjual atau yang perakit dari si lampunya ini ya, dari pabrikannya ya. Mungkin ngantuk atau gimana, asal masuk soket aja ya. Nah, kita tidak tahu. Bang. Nah, jadi itu untuk sekilasnya. Sekarang kita tes ya. Saya mau tes ke adaptor ya. Kita akan tes, kita akan lihat seperti apa nyalanya. Nah, sekarang kita coba tes dulu ya teman-teman. Untuk adaptornya ini yang plus merah, yang hitam min ya. Jadi yang hitam kan di sini ada dua ya. Silahkan ambil salah satunya ya, boleh ya, karena sama-sama terhubung. Nah, kita ambil yang hitam di sini aja ya. Nah, hitam yang di sini, yang samping kuning. Kemudian untuk plusnya ini ya, untuk plus lampu senja.
Nah, itu nyala hijau. Sekarang coba kita konekkan dulu ke Bluetooth. Nih, saya siapkan dulu HP-nya. Nah, ini untuk aplikasinya teman-teman download di Play Store ya. Nama aplikasinya LED Lamp ini ya. Kita masuk dulu. Kemudian di sini ada ingin menghidupkan Bluetooth, kita izinkan. Oke, selanjutnya kita ketik yang LED DMX ini ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah ada tanda 1. Kita masuk dulu ke sini, ke titik garis 3 ini. Nah, ini ke device available, berarti sudah connect ya. Ke modulnya ini sudah connect ya. Berarti modulnya sudah bisa menerima dari si LED ini. Sekarang kita kontrol di sini. Kita geser dulu. Coba ini hijau ya, kita coba pindah ganti warna biru. Ini saya tekan biru, tidak mau. Tekan merah juga tidak mau. Putih tidak mau. Atau kita coba yang ini mode auto. Nah, ini tidak connect sama sekali ya teman-teman. Nah, ini tidak connect sama sekali. Nah, sekarang caranya gimana ya? Nah, caranya saya akan bongkar dulu. Saya akan bongkar dulu modulnya ini. Kita coba gunakan modul lain ya. Kita coba gunakan modul lain. Saya siapkan dulu modulnya. Oke. Nah, ini ada modul Smart LED juga ya. Nah, modulnya ini. Jadi kita buka dulu modulnya. Di sini menggunakan yang outputnya 5 volt atau 12 volt. Jadi kita harus cek dulu ya. Nah, untuk melepas si modul covernya ini ya, cover modulnya ini, teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini atau pisau cutter juga boleh. Nah, di sini di sela-selanya ini tinggal dicongkel ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat dulu untuk si modulnya ini. Saya cabut dulu aja. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, berarti modul LED DMX-nya ini menggunakan output 5 volt. Nah, berarti otomatis si LED di dalam ini menggunakan tipe LED WS2812B ya, yang outputnya 5 volt ya. Nah, ini tuh outputnya 5 volt. Di sini ada data, ini ada ground ya. Ini dibagi kiri kanan. Nah, kemudian di sini juga tulisan Cina ya, teman. Untuk susunannya semua hampir sama, yang modul seperti ini. Di sebelah sini plus lampu senja. Nah, untuk yang di pin nomor 2 ini biasanya untuk lampu mundur. Yang di pin 3 lampu rem. Kemudian ini sen ya, sennya bisa, pokoknya ini yang 2 ini sen. Yang warna kuning dan oranye ini sen, dan groundnya di paling ujung ini ya, ini groundnya. Nah, sekarang saya mau coba tes dulu menggunakan modul ini ya. Ini saya buka dulu modulnya. Ini memang sudah saya buatkan kabel ya. Biasanya saya gunakan untuk tes lampu. Nah, ini untuk si modulnya seperti ini. Nah, ini LED yang WS2812B. Sekarang kita coba nyalakan dulu yang ini. Kita tes dulu apakah nyalanya normal. Nah, ini normal ya teman-teman. Nah, itu coba kita konekkan ini ke HP ya. Kita konekkan ke HP, kita ganti warnanya. Ini lagi scanning. Nah, sudah terkoneksi. Kita tekan ini, kita kontrol. Kemudian kembali lagi, kita coba. Ini kan yang model RGB-nya ya. Teman-teman lihat aja di sini ya. Sekarang saya ganti warna biru. Nah, ini bisa ganti putih, kuning, pink, merah,
atau kita pindah ke mode forward. Model ini bisa ya. Nah ini bisa ya, berarti si modul yang untuk saya tes ini memang masih bagus ya, dan LED-nya juga masih bagus. Sekarang saya mau coba pindahkan dulu si LED-nya ini, si modulnya ini saya coba ganti dulu ya, apakah bisa atau tidak. Jadi saya siapkan dulu untuk solderannya. Nah jadi teman-teman, saya mau lepas dulu ini yang modul dari saya ya. Nah ini saya lepas dulu LED-nya, mau saya gunakan salah satu dari si sennya ini ya. Kita gunakan salah satu, ini saya lepas dulu. Nah sebelum dilepas, ini teman-teman perhatikan di sini. Berarti yang hitamnya ground ya, kabel yang ini kabel yang merah, soket merah ini mau saya ambil. Berarti yang datanya warna oranye ini ya, data warna oranye yang plus merah ya. Jadi agar nanti kita pemasangan di sini tidak terbalik ya. Ini kita singkirkan dulu. Jadi kita pindahkan ke modul yang masih bagus ini ya. Ini saya singkirkan aja karetnya. Nah ini sudah saya sambungkan, jadi sama seperti yang terpasang di modul ini tadinya ya, di modul yang ini. Sekarang kita tes ini lampunya yang warna ini ya, soket yang merah ya. Jadi coba saya pasang dulu. Nah ini sudah terpasang di ini. Sekarang coba kita sambungkan. Ini minnya, ini plus ya. Dan ternyata tetap hijau. Nah coba kita konekkan lagi ke HP, apakah bisa berubah. Ini coba saya ganti merah, biru, putih, tidak mau teman-teman. Jadi tidak bisa ya. Sudah kita ganti modul, ternyata tetap LED-nya tidak mau berubah atau tidak mau ganti ya. Nah kasus seperti ini teman-teman, berarti di sini yang rusak bukan dari si modulnya ini ya. Bukan dari modulnya, tapi yang rusak adalah dari LED-nya ini ya. Jadi LED-nya ini yang sudah rusak karena konslet tadi. Sekarang kita buktikan. Nah ini aja ya, ini saya ambil dulu. Nah ini kan tadi modul yang dari bawaannya ya. Sekarang kita coba pakai gunakan LED ini ya, LED saya yang tadi yang masih menyala. Coba saya sambungkan ke sini. Kita sambungkan dulu untuk plusnya. Ntar saya cek dulu. Oke, sudah. Ini plus. Nah ini plus, ini data, ini ground. Nah
kalau kita balik di sini plusnya yang ada ini ya, yang ada semacam elko ya, yang ada elko, kemudian yang ada panah ini adalah ground, yang tengah-tengah ini data. Sekarang coba kita tes nyalakan. Ini biar kelihatan gimana ya. Nah, seperti ini aja lah ya. Kita coba. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan sini LED-nya sudah nyala ya. Nah, sudah bisa ganti-ganti. Coba kita konekkan ke HP ya. Coba saya ganti warna merah. Nah, itu berubah merah, warna hijau, biru, putih, kuning, pink. Kemudian kita coba ke mode yang ini. Nah, itu bisa ganti-ganti. Ke mode ini juga bisa ganti. Nah, ini berarti nah, ini bisa ganti ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jadi yang rusak itu adalah lampunya ini ya. Terus gimana caranya? Ya, caranya ini lampunya kita bongkar ya, kita bongkar, kemudian kita ganti LED-nya ya, karena pemiliknya sudah diserahkan ke saya untuk mengganti si memperbaiki ini ya. Pokoknya intinya entah itu modulnya yang rusak atau LED-nya, pokoknya intinya pengen kembali bisa digunakan lagi ya. Ya, jadi ini nanti akan saya bongkar. Mungkin kalau ini videonya terlalu panjang ya, karena saya di awal juga menjelaskan untuk si kondisi dari lampunya ini seperti apa ya pas dibawa konsumen ke sini. Jadi sudah saya jelaskan. Cuman di sini saya mau kasih masukan juga bagi teman-teman mungkin yang pesan barang online ya, atau barang sejenis ini kan banyak macamnya ya, untuk beat, untuk untuk beat street atau beat apa ya, atau beat deluxe atau beat sekarang yang ada RGB yang bisa ganti via HP atau bisa disebut dengan jenis LED DMX ya. Nah, teman-teman nanti kalau mendapatkan yang katanya tinggal colok, nah jangan langsung teman-teman colok ya. Coba diperhatikan dulu di soketnya. Nah, di soketnya yang ini perhatikan nanti pas di soket motornya. Nah, teman-teman perhatikan lagi ya, apakah sudah sama susunan dari pinnya, atau kalau ragu teman-teman bisa tanya aja ke penjualnya yang mana plus, yang mana minnya, yang mana plus senjalnya. Nanti kalau sudah tahu silakan dicocokkan dengan di motornya. Nah, kalau dirasa memang di motornya sudah cocok, sudah sama ya, tinggal colok aja ya. Tapi kalau ada janggal seperti ini, nah janggal seperti ini ya teman-teman sesuaikan ya. Saya tidak tahu ini posisi yang mana yang benar ya, entah soket ini atau yang ini, karena motornya juga tidak ada di sini ya. Jadi nanti paling kalau setelah saya perbaiki ya, saya akan suruh untuk pemilik motor ini untuk melihat ya di mana letak ground dari apa ya, dari motornya. Kalau di Honda kan untuk warna groundnya itu hijau ya, warna hijau ya. Dan untuk sennya itu sen kiri oranye dan sen kanannya itu biru muda ya, biru muda. Nah, jadi tinggal disesuaikan seperti itu. Nah, mungkin sekian ya untuk pembahasan kita tentang ini ya, LED DMX. Di part kedua nanti kita lanjut lagi proses perbaikannya ya. Nanti kita bongkar perbaikan pergantian LED-nya ya. Karena untuk perbaikan ya sebenarnya tinggal bongkar, tinggal ganti LED-nya, dicarikan LED yang seperti ini ya. Ini saya mau carikan dulu LED-nya karena kebetulan stok saya lagi menipis juga, takutnya tidak sampai, jadi saya carikan dulu. Saya lanjut aja lah nanti di part keduanya ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.